sampai chapter 14 ya, 7, 8, 9, 13, 14. Kemudian tapi kan adik-adik bilang di dalam kelas bahwa chapter 7 sudah di-cover oleh Bapak Syafrizal ya kan? Benar nggak Yudi? Chapter 7 ya, udah ya, external memory ya. Kalau nggak salah saya udah ya. Tapi kemudian karena kita nggak cukup kelompoknya atau gimana, saya lupa, akhirnya kita ulang lagi chapter 7 external memory. Saya kurang ingat juga, tapi baiklah, malam ini kita mulai nanti ujiannya pada chapter 8 adik-adik ya, input output. Dan saya mohon maaf ini terlambat juga gara-gara hal itu. Kalau adik-adik lihat di Google, di G Drive adik-adik, itu sudah ada saya upload review slide SFTE ya, UAS genap 2026 PPT itu ya. Coba adik-adik lihat di situ. Saya akan buka slide tersebut juga untuk review malam ini gitu ya. Jadi kalau adik-adik lihat di dalamnya itu ada, saya share langsung ya, bisa ini Yudi ya, adik-adik ya, biar kita mulai langsung ya. Adik-adik, saya harapkan adik-adik dengarkan dengan seksama ini review ini, karena insya Allah akan berguna sekali untuk kalian ikut ujian nanti ya. Saya share screen saya. Kayaknya ini deh. Udah kelihatan adik-adik? Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Oke, sorry Dek ya. Ini salah, ini SFTE ini yang betul. SFTE semester genap 2026. Jadi ini saya ulang lagi. Maaf adik-adik ya. Di dalam sini. Bentar. Sebentar adik-adik. Oh my god, nggak bisa. Saya harus stop sharing dulu ya, sebentar adik-adik. Saya upload yang sebenarnya dulu ya, sebentar ya. Tadi itu agak salah. Ini saya remove ke trash. Bentar guys. SFTE 9. Bentar ya. 854. Ini udah saya upload yang slide yang betulnya ya ke G Drive. In the meantime saya akan buka ini. Nah ini dia. Oh sebentar, saya share dulu. Kita cepat-cepat adik-adik ya, karena ini selain saya udah terlambat dan juga udah malam, mungkin adik-adik juga perlu pulang ke rumah. Kalau ini siapa tahu ada yang pergi ke warkop ya untuk connect. Oke, ini dia slide kita. Dan kita akan mulai reviewnya adik-adik ya. Jadi ada sekitar 19 slide dengan judul. Jadi ada sekitar 18 slide ya. Soal ujiannya sendiri, saya coba lihat soal ujiannya dulu ya. Bentar, saya lihat di phone saya dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat langsung. Jadi soalnya ada 20 adik-adik, kita mulai dari input output adik-adik ya. Jadi bab 8 sampai bab 14. Jadi 8, 9, 13, 14 kalau nggak salah saya ya. Jadi cuma ada 4 bab. Makanya soalnya juga nggak banyak. Coba saya lihat lagi di Google Drive kita. Kita cover dalam kelas itu 7, 8, 9, 13, 14. Yang kita uji 8, 9, 13, 14. Hanya ada 4 chapter adik-adik ya. Baik. Ini yang kita mulai ya. Jadi slide pertama ini adik-adik hanya ada satu soal untuk slide pertama ini. Oke, saya minta adik-adik hafal keempat jenis command I/O ini. Jadi ada control, ada test, ada read, ada write. Oke, saya nanti tanyanya dalam bahasa Inggris ini. Control, test, read, sama write. Oke, bisa jadi saya bertanyanya, misalnya kayak gini saya tanya. Apa saja I/O commands atau perintah I/O. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya I/O command ya, atau perintah I/O. Bahasa Inggrisnya I/O commands, bahasa Indonesianya perintah I/O. Ini kalau saya Indonesiakan perintah I/O. Oke, nah apa saja I/O command? Nah saya bisa bertanya, saya kasih pilihan, kemudian salah satu jawabannya adalah control, test, read, atau write gitu ya, salah satu dari ini. Atau bisa
Saya kasih pertanyaan misalnya kayak gini. Pilihan berikut ini adalah I/O comment, semuanya perintah I/O kecuali. Nah, nanti saya berikan, nanti dia harus tahu bahwa perintah I/O itu ada 4, control, test, read, sama write. Atau pertanyaannya juga bisa kayak gini. Saya tanya, misalnya perintah I/O control adalah untuk apa? Berarti kalian harus tahu definisinya. Atau perintah I/O test, apa definisinya? Demikian juga dengan read, apa definisinya? Atau write, apa definisinya? Nah, atau saya bisa bertanya misalnya kayak gini, saya bilang bahwa perintah I/O yang menyebabkan, ini misalnya yang terakhir ya, saya bilang definisinya, kemudian saya tanya perintah I/O tersebut apa. Jadi misalnya saya bilang kayak gini, perintah I/O yang menyebabkan, yang ini ya, terutama yang paling bawah ini ya, gini aja biar gampang. Nah misalnya saya bilang kayak gini, perintah I/O yang menyebabkan modul I/O mengambil data dari bus data dan selanjutnya mengirimkan data tersebut ke peripheral, itu apa perintah I/O-nya? Nanti saya bisa kasih pilihan control, test, read, atau write. Jawaban yang betul apa, Dek? Halo? Masih bersama saya? Boleh ulangi pertanyaannya, Bu? Nah, itu dia. Right, Bu. Ya, right. Terima kasih. Jadi adik-adik ingat ya, untuk pertanyaan dari slide pertama ini, saya bisa menanyakan tentang definisi, misalnya saya bilang kayak gini, perintah I/O control untuk apa? Jadi kalian harus hafal definisinya. Atau kebalikannya, saya bisa bilang bahwa perintah I/O yang digunakan untuk mengaktifkan peripheral, ini yang pertama ini ya, yang pertama, dan menginstruksikan peripheral tentang apa yang harus digunakan, misalnya untuk pita magnetik dan seterusnya, itu perintah I/O jenis apa? Nanti saya kasih pilihan, control, test, read, atau write. Jawabannya apa? Kontrol, Bu. Kontrol, terima kasih. Yang lain udah mengerti ya? Ada pertanyaan enggak untuk slide pertama ini? Ada? 1, 2, 3. Jadi saya bisa bertanya tentang jenis-jenis perintah I/O, ada 4 di sini, atau saya bisa menanyakan definisinya, kemudian kalian pilih dia definisi dari perintah I/O yang mana. Oke? Next. Kalau nggak ada pertanyaan langsung. Kalau ada pertanyaan, lebih baik ditanyakan sekarang daripada nggak ditanyakan. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, jadi ini slide ini saya akan bertanya, ini slide ini mengatakan tentang apa yang terjadi ketika ada interupsi dari peralatan I/O kepada prosesor. Ya, ini penjelasan dari slide ini. Jadi peralatan I/O atau peralatan input-output dalam sistem komputer kita itu bisa menginterupsi prosesor. Menginterupsi prosesor dalam rangka meminta servis dari prosesor supaya bilang, prosesor, saya butuh perhatian kamu nih, saya butuh servis dari kamu untuk membuat saya bekerja. Nah itu artinya ada interupsi dari peralatan input-output kepada prosesor. Nah slide ini memberikan step by step atau langkah yang terjadi saat ada interupsi dari peralatan I/O kepada prosesor. Oke, jadi adik-adik yang perlu adik-adik ingat itu adalah tahapan-tahapannya itu adalah 2 kotak terakhir di bawah ini. Jadi apa yang terjadi saat ada interupsi dari peralatan I/O kepada prosesor. Jadi yang terjadi adalah ini ya, modul I/O itu akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan dari prosesor. Jadi dia bilang dulu, prosesor, saya perlu layanan dari kamu nih. Jadi dia interupsi prosesor. Jadi prosesor itu adalah unit di dalam komputer kita yang terus-menerus bekerja. Kerja terus. Kalau nggak ada interupsi dari siapa-siapa, maksudnya dari komponen apapun juga dalam sistem komputer, itu prosesor nggak peduli dia kerja, terus muter, melakukan komputasi maksudnya. Nah, kalau ada interupsi dari komponen lainnya yang ada dalam sistem komputer, salah satunya adalah komponen input-output, maka prosesor itu akan berhenti. Ya, jadi di sini dikatakan pada kotak ketiga dari atas, jadi saat
modul I/O itu menginstruksi prosesor untuk meminta layanan dari prosesor, oke? Yang terjadi berikutnya adalah modul I/O tersebut, oke? Dia akan mempersiapkan dirinya setelah dia bilang, prosesor saya butuh layanan dari kamu. Habis itu dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk bertukar data dengan prosesor. Oke? Bisa dia mengirimkan data ke prosesor atau dia menerima data dari prosesor. Nah, setelah itu apa? Setelah itu yang terjadi adalah ini dia, Dek, di bawah ini. Ini kotak terakhir ya dari slide ini. Kemudian pada waktu modul I/O itu sudah mempersiapkan diri, prosesor akan berhenti melakukan apa yang sedang dia lakukan. Jadi kalau saat sebelumnya dia itu sedang menerima data misalnya, atau dia sedang melakukan komputasi, ngitung komputasi yang sangat panjang misalnya gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada interupsi dari modul I/O. Setelah modul I/O menginstruksi prosesor, berarti yang terjadi berikutnya apa? Modul I/O mempersiapkan diri nih untuk bertukar data dengan prosesor. Pada saat modul I/O mempersiapkan diri untuk bertukar data dengan prosesor, yang terjadi berikutnya itu adalah prosesor akan berhenti melakukan komputasi yang sedang dia lakukan. Untuk apa? Untuk memberikan servis kepada modul I/O yang barusan melakukan interupsi. Oke. Nah, kemudian prosesor berhenti melakukan komputasi, ya, apa yang sedang dilakukan, kemudian dia melakukan transfer data yang diminta oleh modul I/O, ini dia. Dan setelah itu, setelah dia selesai dengan modul I/O tersebut, prosesor akan melanjutkan lagi komputasi tadi yang dia berhenti sebentar dia lakukan karena dia harus menservis modul I/O ini. Ada pertanyaan adik-adik? Mengerti apa yang barusan saya katakan? Mengerti? Tolong dong dijawab pertanyaan saya. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak tahu kalian mengerti apa enggak. Satu orang aja yang jawab sudah baik untuk saya. Mengerti, Bu. Mengerti ya? Jadi pertanyaan saya tentang slide ini itu adalah apa yang terjadi kalau modul I/O menginterupsi prosesor. Nah, untuk itu kalian harus mengingat-ingat ini kotak nomor 3 sama kotak nomor 4 dari atas ya. Jadi yang biru sama yang ungu ini yang paling bawah. Jadi itu yang harus kalian ingat-ingat. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah ini yang saya minta adik-adik untuk mengingat itu adalah bullet point yang paling bawah ini. Oke, bullet point paling bawah ini itu menjelaskan tentang Direct Memory Access atau DMA. DMA, Direct Memory Access. Oke, nah apa itu Direct Memory Access? Direct Memory Access seperti yang dijelaskan pada poin paling bawah ini, itu adalah teknik di mana peralatan I/O itu bisa langsung mengakses main memory. Peralatan I/O itu macam-macam, peralatan input output ya, bisa keyboard, bisa printer, bisa apa lagi yang lain, bisa monitor kita, bisa speaker kita, bisa wifi kita, modem kita gitu ya. Jadi peralatan input output itu kalau mau mengakses data yang ada di dalam main memory secara langsung, nah teknik yang dia gunakan disebut dengan direct memory access. Direct memory access itu artinya akses memori langsung, secara langsung. Kalau tidak ada DMA atau direct memory access, yang terjadi adalah peralatan I/O kalau perlu mengambil data dari dalam main memory, yang dia lakukan adalah dia harus mengontak prosesor dulu. Kontak prosesor dulu, bilang sama prosesor saya mau mengakses data di dalam main memory. Nanti prosesor yang akan mengambil data dari main memory, mengambil data tersebut, kemudian mengirimkan data tersebut ke peralatan I/O. Nah, kalau ada teknik, ada mekanisme yang disebut dengan Direct Memory Access atau DMA, peralatan I/O tidak perlu lagi kontak prosesor. Dia kalau butuh data dari dalam main memory, dia langsung pergi ke main memory, ngambil data tersebut, kemudian entah di print di printer atau ditampilkan di dalam monitor kita atau dikirim ke modem kita. Nah, dia bisa langsung mengambil data dari main memory. Jadi pertanyaan yang terkait dengan slide ini adalah pertanyaan yang terkait dengan direct memory access. Ya, jadi di sini dikatakan kalau ada data dalam jumlah besar yang harus ditransfer antara prosesor dengan
bukan prosesor guys. Dengan antara, maaf ya, ini saya ubah dulu, antara memori ya, antara memori dan peralatan I/O. Oke, sebentar. Ini ya, antara memori, main memory ya, dan peralatan I/O, maka teknik yang digunakan itu adalah direct memory access atau DMA. Oke guys, ini nanti saya akan upload ulang slide-nya. Ada pertanyaan guys tentang slide ini? Ada pertanyaan? Ini saya upload lagi ya slide terbaru. Tidak ada ya? Oke, tolong adik-adik nanti 90. Nanti adik-adik ambil slide terbaru, ini barusan saya upload ulang slide-nya karena ada yang saya perbaiki di sini. Oke, nah kalau nggak ada pertanyaan langsung ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya itu adalah tentang cache memory ya. Masalah, oke. Nah, oke, adik-adik, pertanyaan berikutnya tuh terkait dengan ini, informasi sebelah kiri dari slide ini. Oke, informasi sebelah kiri ya. Sebetulnya sebelah kiri sama sebelah kanan itu membahas hal yang sama. Oke, tapi dengan memahami informasi sebelah kiri aja adik-adik bisa mengerti gitu ya. Jadi di sini dikatakan yang terkait dengan ntar dulu. Oke, di sini dikatakan ya, ini kalau kita lihat di sini sebelah kiri dikatakan untuk transfer data masuk ke dan keluar, masuk ke dalam komputer dan keluar di sistem komputer, komponen-komponen komputer yang terlibat itu adalah core. Core itu maksudnya prosesor ya, inti dari prosesor. Cache itu adalah unit memori yang kecil yang beberapa level cache itu terletak di dalam core dan beberapa level cache yang lain itu terletak antara prosesor dan main memory ya. Dan satu lagi memori utama atau main memory. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Jadi, nah kemudian di sebelah kanan itu dikatakan bahwa di dalam skema atau mekanisme DMA, ingat ya DMA di slide sebelumnya, Direct Memory Access, itu dikatakan, ini ya kalau adik-adik lihat, di sini dikatakan ini poin nomor 3 ini ya, di sebelah kanan, proses transfer data itu melibatkan tidak hanya memori utama tapi juga cache dan core. Oke, nah kemudian yang lain-lain itu menjelaskan tentang prosesnya. Nah poin nomor 3 yang ada di sebelah kanan ini, bullet point nomor 3, itu sama dengan apa yang tertulis di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu dikatakan bahwa untuk transfer data masuk ke dalam dan keluar dari sistem komputer, komponen-komponen komputer yang terlibat adalah core, prosesor ya, cache dan memori utama. Dan itu sama dengan, adik-adik bisa lihat enggak kursor saya gerak-gerak? Bisa, Bu. Oke, dan bisa, itu informasi, ya terima kasih. Dan itu informasinya sama dengan bullet point nomor 3 sebelah kanan ini. Oke, proses pentransferan data ini yang dijelaskan di atas ini ya, melibatkan tidak hanya memori utama tapi juga cache dan core. Jadi itu yang saya minta kalian ingat. Oke, jadi saat teknik DMA itu bekerja, oke, atau direct memory access, maka ada beberapa komponen komputer yang terlibat untuk pentransferan data, yaitu core atau prosesor, cache, dan memori utama. Oke, atau main memory. Saya harap adik-adik ingat itu, dan itu adalah inti dari slide yang sedang saya presentasikan ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Ibu mau bertanya, kalau misalkan dari transfer data itu tidak melibatkan core, cache, dan memori apa Bu? Misalkan kayak nggak lengkap salah satunya, cuman core sama memori doang. Itu kenapa Bu? Apakah ada masalah pada transfer datanya? Nggak bisa terjadi. Nggak bisa terjadi. Jadi selalu harus ada
harus ada core, selalu harus ada cache, selalu harus ada memori utama. Oke, jadi sistemnya memang seperti itu pentransferan datanya, melibatkan ketiga unit komputer tersebut. Oke? Itu saya harap itu aja yang kalian ingat, oke? Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada langsung. Oke. Oke, jadi saya ini dalam slide ini itu dikatakan yang dan ini juga termasuk apa yang saya harapkan adik-adik ingat. By the way, kalian boleh loh merecord meeting ini, Yudi, direcord nggak meeting ini? Siapa tahu ada yang mau menonton lagi nantinya. Tolong di-record Yudi, sayang sekali ya. Saya nggak ulang lagi ya. Ini dari mulai sekarang tolong di-record Yudi, bisa di-record? Adik udah record? Adik record lewat apa? Phone-nya? Bukan lewat Gmeet-nya? Oke, ini siapa yang jawab? Oke, Rahmat Maulana nanti bisa di-share recordingnya sama teman-teman yang lain ya. Oke, nah baik, terima kasih Dek Rahmat. Jadi untuk slide ini yang saya harapkan adik-adik ingat itu adalah di sini dikatakan ada dua masalah berkaitan dengan desain implementasi interupsi berbasis I/O. Oke, oh sorry. Nah saya harap adik-adik, oh my god, sebentar, mana dia tadi? Ini dia. Nah ini ada dua masalah dan saya harap adik-adik ingat kedua masalah ini. Kedua masalah ini saya beri bullet point di sini. Yaitu masalah yang pertama itu adalah ada beberapa modul I/O. Oke, modul I/O itu kan banyak kan adik-adik? Ada modul untuk keyboard, ada modul untuk monitor, ada modul untuk printer dan lain-lain peralatan I/O. Oke. Nah, kalau ada beberapa modul I/O seperti itu, bagaimana prosesor bisa menentukan peralatan I/O mana yang melakukan interupsi? Jadi bisa saja pada saat yang sedikit sekali perbedaan waktunya atau bahkan pada saat yang bersamaan printer, keyboard sama monitor sama-sama melakukan interupsi kepada prosesor. Nah, karena ada 3 modul I/O yang melakukan interupsi pada prosesor, prosesor itu harus menentukan yang mana yang mau dia service dulu, yang mau dia berikan layanan. Apakah keyboard, apakah printer, apakah monitor. Oke, jadi ini masalah yang harus diatasi atau dicari solusinya pada saat kita mendesain implementasi interupsi berbasis I/O yang sebelah kiri ini. Itu masalah pertama ya. Ada banyak modul I/O, oke? Karena banyak modul I/O dan kalau mereka melakukan interupsi secara bersamaan, bagaimana prosesor menentukan peralatan I/O mana yang terlebih dahulu dia layani. Dah, itu masalah pertama. Masalah desain yang pertama. Masalah desain kedua adalah dikatakan di dalam bullet point kedua ini. Kalau ada beberapa interupsi yang muncul bersamaan dari modul I/O tadi gitu ya, gimana prosesor menentukan interupsi mana yang dilayani. Oke, jadi kalau saya bisa bagi masalahnya menjadi 2, itu ada 2 masalah dalam mendesain implementasi interupsi berbasis I/O. Pertama oke ya. Yang pertama adalah ada banyak modul I/O ini. Ada banyak modul I/O, oke. Prosesor itu harus milih peralatan I/O mana yang melakukan interupsi. Pertama itu yang dia harus menentukan, bukan memilih, menentukan. Oke. Jadi maaf ya, saya ulang sekali lagi. Slide ini mengatakan bahwa ada 2 masalah yang harus dicari solusinya pada waktu kita mendesain implementasi interupsi berbasis I/O. Oke. Nah, yang pertama itu adalah di dalam sistem komputer kita itu ada banyak modul I/O. Tiap-tiap peralatan I/O kita itu ada modul I/O-nya. Jadi ada modul I/O untuk keyboard, modul I/O untuk monitor, modul I/O untuk printer dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau banyak modul I/O yang ada dalam sistem komputer, itu